Ya, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan ya dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kita akan belajar satu ayat ini saja untuk renungan kita pada saat malam hari ini. Ya, sama-sama kita akan baca ya. Keluaran 15 ayat 6, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, Tuhan itu maha kuasa. Bahwa Tuhan ya sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi pada saat ini secara khusus yaitu bahwa Tuhan sanggup mengalahkan musuh kita, katanya. Ya, bahwa Tuhan sanggup mengalahkan musuh kita. Berbicara tentang musuh kita ini, ya kita ada beberapa poin tentang musuh. Musuh kita adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya, musuh ini boleh saja dari luar dan musuh ini bisa saja dari dalam, yaitu berbicara tentang orang lain dan berbicara tentang diri sendiri. Ya. Ada berbicara tentang sifat dan juga ada berbicara tentang orang, ya. Karena ini adalah musuh, ya. Bukan sekali lagi bukan harus orang lain yang melakukan suatu kejahatan, tetapi dari diri sendiri pun kita harus tahu bahwa itu sanggup juga melemahkan daripada hidup kita. Ya, di sini Tuhan katakan, ya, kita harus juga mengalahkan musuh kita. Yang pertama adalah musuh kita adalah kemalasan. Malas. Berbicara tentang malas ini kurasa sudah kita tahu apa artinya malas. Ya, tetapi malas ngapain? Ya. Sekarang juga banyak orang berpikir dan bahkan anak-anak muda sekarang untuk makan aja malas. Betul enggak Andre? Malas makan. Betul. Betul. Hanya untuk makan aja malas. Saudara. Ya, malas. Padahal sudah tersedia, untuk makan saja kita sudah malas, saudara. Ini adalah musuh. Ya, kemalasan dalam sesuatu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri. Ini adalah musuh. Ya, firman Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah ke semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita harus mengalahkan musuh kita, yaitu kemalasan kita. Hanya untuk menjaga diri kita sendiri pun kita kadang-kadang malas. Tadi ini malas untuk makan. Kalau makan malas itu masih saya oke lah. Tetapi ini kan malas itu masih bertindak dia. Ya, malas untuk mengambil makanan masih ada tindakan. Ya, tetapi kalau dikatakan malas untuk berdoa, nah itu dia lebih parah. Berdoa hanya duduk aja diam, malas juga, betul? Betul enggak? Betul enggak Andre? Harusnya Andre ini juga. Intan, betul enggak? Berdoa aja duduk kita gini malas. Sudah duduk aja, tidak pergi mau kemana-mana, duduk aja. Jangan-jangan di tempat tidur pun mau tidur udah malas. Padahal itu untuk diri sendiri. Betul enggak? Mana lebih beruntung, doa daripada makan? Mana? Mana lebih berkuasa, makan atau berdoa? Andre, mana lebih baik makan daripada berdoa? Tergantung juga makannya berapa lama ya kan? Tergantung apanya, makanannya, entah berapa hari makan gitu kan? Ya kan? Kita aja malas untuk berdoa. Saya katakan waktu malam seperti ini saja untuk kita sudah mau ngantuk-ngantuk, mungkin kita sudah pegang-pegang HP ataupun mengerjakan PR, mengerjakan tugas segala macam, chattingan segala macam. Kadang-kadang sudah capek kita sambil gini, berdoa aja malas. Betul apa betul?
Ya, nggak ada yang jawab, nggak ada yang ngaku. Betul apa betul? Saya yakin itu. Ya, bisa saja berdoa aja sudah tinggal duduk aja malas saudara. Ini perlu kita pahami. Belum kita disuruh datang berpulungan setiap hari. Nah, itu ya, berdoa aja di rumah sudah di tempat tidur pun masih malas. Ini sesuatu hal yang harus kita lawan saudara, ya. Ini adalah musuh terbesar kita. Betul? Betul? Iya, kita harus belajar dari diri kita sendiri, melawan musuh kita ini sendiri, kemalasan kita. Harus kita lawan saudara, ya. Tuhan mengajari kita, dikatakan tadi, hai pemalas, pergilah ke semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, kita harus bertindak. Ya, kita harus bertindak dengan lebih baik. Untuk diri sendiri kita malas, saudara. Sekali lagi, untuk makan pun kadang-kadang kita malas. Jangankan dikatakan tadi untuk berdoa. Padahal doa itu kata orang Kristen adalah napas hidup orang percaya atau orang Kristen, saudara. Tanpa doa tidak ada kehidupan. Tanpa doa semuanya hampa. Tetapi kadang-kadang doa itu sulit untuk kita lakukan. Melawan diri sendiri. Melawan sifat kemalasan, saudara. Itu adalah tugas yang terbesar yang harus kita kalahkan. Katakan amin. Katakan amin. Itu harus kita kalahkan, saudara. Ya, dalam hidup kita sebagai orang percaya harus mengalahkan yang namanya kemalasan untuk berdoa, kemalasan untuk tubuh sendiri pun, untuk kesehatan sendiri pun, mau makan teratur pun kita kadang-kadang malas, saudara. Itu harus kita lawan. Ya, Tuhan juga katakan rawatlah tubuh kita. Tubuh kita ini harus kita jaga dengan baik, saudara. Ya, makan teratur. Ya, itu pun harus kita lakukan. Ya, menjaga daripada kesehatan tubuh. Karena tubuh kita inilah pemberian Tuhan, saudara. Ya, mari kita rawat. Sekali lagi, kita harus mengalahkan kemalasan kita. Karena itu adalah musuh terbesar kita. Bukan masih kita melawan daripada yang lain. Tetapi sifat dalam hidup kita tentang kemalasan. Dan yang kedua yaitu musuh kita adalah ego. Egois kita, saudara. Ya, ego kita yang perlu kita kalahkan. Musuh yang kedua kita itu adalah ego kita. Ya, kita harus mengalahkan itu dalam kehidupan kita. Maunya kita itu janganlah itu yang paling utama, yang harus kita lakukan. Ya, ada sesuatu sifat-sifat yang perlu kita harus tanggalkan dalam hidup kita. Keinginan kita yang paling tinggi itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemauan kita, egois kita ini harus kita tanggalkan. Itu salah satu yang harus kita harus kita perangi dalam hidup kita. Ya, sifat tadi kemalasan dan ego kita, saudara. Ya, dalam mengikut Tuhan harus kita tanggalkan. Kita mau menghadap Tuhan itu. Ya, dengan penuh dengan kesungguh-sungguhan, dengan penuh dengan kerendahan hati, supaya kita lebih lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sini bagaimana kita bisa mengalahkan kemalasan, bagaimana kita mengalahkan sifat-sifat yang ada dalam hidup kita itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, sekali lagi sifat-sifat ini harus kita tanggalkan. Dan juga ingat, ya, musuh kita juga yang harus kita lawan adalah iblis. Ya, musuh kita tadi dari diri sendiri, sekarang kita melawan iblis. Itu adalah yang ketiga yang harus kita perangi. Iblis terus bekerja selama 24 jam dan kita harus siap sedia 24 jam. Ya, kita harus tetap standby 24 jam. Iblis terus melihat kita. Kapan kita lemah, kapan kita ini tidak berdaya, kapan kita ini mengalami sesuatu kehancuran, pasti iblis akan datang terus menghampiri kita.
Jadi kita harus siap-siap. Kita harus waspada, ya, bahwa iblis tetap bekerja 24 jam dan itu adalah musuh terbesar kita yang harus kita lawan. Katakan amin. Kita harus siap sedia, ya. Musuh kita yang ketiga ini harus kita lawan. Dan itu pun kita melawannya harus dengan doa. Kemalasan tadi, kemalasan untuk berdoa itu harus kita tanggalkan dan kita harus tetap hidup dalam doa, ya, supaya kita bisa mengalahkan iblis. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa kita dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan. Ya, kita semuanya, ya, menghendaki kita hidup dengan kuasa Tuhan. Kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan, saudara. Ya, sehingga apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi orang-orang pemenang. Ya, dalam segala pergumulan kita, dalam segala apapun perkara kita, saudara, kita harus yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Ya, saya akan bacakan sekali lagi di sini ayat yang ke-6 ini. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Jadi kita harus percaya kuasa Tuhan sanggup menghancurkan musuh kita. Katakan amin. Ya, walaupun ada juga orang-orang lain yang tidak senang dengan kita, tetap di sini percayalah bahwa Tuhan juga sanggup untuk mengalahkannya. Kuasa Tuhan juga sanggup untuk mengalahkannya. Ingat, ya, walaupun sekali lagi ada orang yang iri hati kepada kita, ada orang yang membenci kita, saudara, musuh-musuh kita, ya, yang tidak kita ketahui, saudara, tetapi percayalah kuasa Tuhan sanggup mengalahkannya. Katakan amin. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sekali lagi bahwa kita harus mengalahkan yang namanya musuh kita, berbicara tentang sifat kita, karakter kita yang tidak baik. Dan juga ingat, musuh terbesar kita juga adalah iblis. Dan juga musuh kita adalah mungkin orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang iri hati kepada kita. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan ada bersama kita, bahwa kuasa Tuhan itu sanggup juga mengalahkan musuh-musuh kita ini, orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang membenci kita, saudara. Ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup membentengi kita, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala pekerjaan yang ajaib bagi kita. Yang penting kita harus setia kepada Tuhan. Katakan amin. Setia dalam perpulungan kita. Katakan amin. Amin. Ya, setia dalam perpulungan kita ini. Ya, ingat, ibadah itu mengandung janji bagi kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan selama kita berada di muka bumi ini. Dan kita juga nanti akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, sampai di sini renungan firman Tuhan bagi kita. Mari, ya, percayai kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, sanggup mengalahkan segala musuh kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan dan yang mengalami kuasa Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan bagi kita. Ya, Tuhan menolong kita. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Ada yang mau kita doakan secara khusus? Ya, kalau tidak kita akan berdoa terus bagi kakak ini supaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Ya, yakin dan percayalah doa kita hari ini, kehadiran kita pada malam hari ini akan Tuhan berkati, akan Tuhan tolong. Itulah janji Tuhan bagi kita. Ingat, Tuhan akan memperhitungkan apa yang telah kita berikan hari ini kepada Tuhan, ibadah kita yang kita berikan, waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan pada saat ini. Saya katakan, kekuatan di hidupku.
Kuasa Tuhan sanggup mengalahkan segala musuh kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan teguh berdiri terus diam dalam hati kami, dalam hidup kami ya Tuhan, pada saat ini dalam nama Yesus. Bapa, sekali lagi segala apapun musuh kami, sifat karakter kami yang tidak baik, cara hidup kami yang tidak baik, itu juga harus kami taklukkan dalam diri kami. Bahkan kami juga harus percaya bahwa kuasa iblis juga telah Tuhan kalahkan bersama dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa Tuhan ada bersama kami juga untuk mengalahkan iblis dalam nama Yesus. Dan juga masuk jahat manusia juga yang mau mengganggu kehidupan kami. Kami tetap percaya kuasa-Mu juga sanggup melakukannya bagi kami dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kami jadi orang-orang pemenang, sehingga kami jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan keluarga kami juga diberkati oleh Tuhan lewat kuasa-Mu yang ada bekerja dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi Roh Kudus silakan terus menyempurnakannya bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam ibadah kami KKUDA ini, Tuhanlah memberkati kami semua dalam nama Yesus. Bapa, hamba tidak tahu apa menjadi pergumulan daripada sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhanlah memberkati mereka dalam segala pergumulan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah mereka lebih lagi mengenalkan Tuhan dalam hidup mereka, percaya menaruh harapan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah sumber segala pengharapan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap keperluan mereka, kesehatan mereka, bahkan anak-anak mereka. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berhasil selagi berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami berdoa, masih ada saudara kami yang tidak bisa bergabung bersama kami saat ini. Tuhanlah yang menolong mereka untuk minggu depan, mengingatkan mereka Tuhan, supaya bisa bergabung bersama dengan kami juga Tuhan dalam KKUDA ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, betapa Tuhan akan bekerja terus, mendatangkan kebaikan terus dalam pergulungan KKI dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Saat ini juga kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di Gestia Sion, baik Tuhan sekolah minggu, baik Tuhan remaja, kaum muda, baik Tuhan orang tua yang lanjut usia, semuanya Tuhan, Engkau memberkati mereka tanpa terkecuali di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan mereka, Tuhan akan menolong, Tuhan campur tangan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan hibur, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan, mereka dalam masalah Tuhan akan berperkara bagi masalah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, Engkau lepaskan ikatan mereka di dalam nama Yesus. Iman mereka Tuhan saat ini yang pudar, Tuhan Engkau Allah akan nyalakan kembali iman mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang kekurangan sukacita, Engkau penuhi mereka dengan sukacita surga di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, mereka juga yang sudah lama tidak bergabung bersama kami dalam setiap ibadah kami, Tuhanlah menolong sedang jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan, baik Tuhan kaum bapak, kaum wanita, bahkan sekolah minggu, kaum muda, semuanya Tuhan. Mereka yang sudah lama tidak bergabung bersama kami, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya mereka tetap mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga besar daripada jemaat Gestia Sion dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur bagi-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Engkau Allah mengurapi, bahkan Tuhan secara khusus bagi gembala sidang kami. Tuhan Engkau menolong Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turut hamba-Mu, sehingga bisa Tuhan memimpin daripada pelayanan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati Tuhan setiap pergumulannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Allah kami yang hidup, bahkan seluruh kegiatan kami dalam sepekan ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan dalam pergumulan kami secara khusus Tuhan, pembangunan gereja kami, telah Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami.
Tuhan akan melimpahkan berkat dari barat, utara, selatan, barat, daya, semuanya Tuhan dari berbagai arah. Tuhan akan memberkati pembangunan kami ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun alat kami, Tuhan saat ini Tuhan untuk menjangkau daripada dana kami ini, Tuhan memakainya semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, siapapun yang terlibat dalam pembangunan ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu ya Allah kami yang hidup. Bahkan Tuhan berkati Tuhan desa ini Tuhan, di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati desa ini dalam nama Yesus. Karena kemuliaan Tuhan ada di desa ini. Kuasa Tuhan memberkati desa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Pancur Batu, berkati Deli Serdang, berkati Kota Medan, bahkan Tuhan Indonesia. Tetaplah Tuhan akan menolong, memberkati Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka Tuhan kami berdoa secara khusus bagi keluarga yang telah menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Karo Bama Tuhan, Engkau Allah memberkati daripada karo ini Tuhan dalam nama Yesus. Di masa tuannya Tuhan berikan kesehatan, panjang umur Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus berkati seluruh keluarganya Tuhan. Dimanapun keluarganya berada, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, segala keperluan keluarga ini Tuhan akan memberkati di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bila keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan, bahkan hamba-hambamu yang telah ambil bagian pelayanan pada saat ini, semakin Engkau perlengkapi kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati kami ya Tuhan, sampai kami ke rumah kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih banyak hal yang kami rindukan, masih banyak hal yang kami harapkan, jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Tuhan sanggup kerjakan bagi kami, karena Allah kami dasar dalam segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Amin.